Anggota Komisi 5 DPR RI Atari Gauti Ardi bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Terminal Tipe A Anak Air dan proyek Jalan Tol Padang Pekanbaru. Kunjungan kerja ini guna meninjau program-program pembangunan infrastruktur yang sedang dibangun di Sumatera Barat. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 3 Sumatera Barat menjelaskan, kemajuan pembangunan Terminal Tipe A Anak Air yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kota Padang sudah mencapai 100%. Namun secara keseluruhan masih perlu pembenahan lagi, yakni emplasemen untuk pengendapan dan drop-up kendaraan pribadi. Di tahun ini atau tahun berikutnya hal tersebut perlu didorong untuk pembangunannya. Selain itu untuk beroperasi perlu dilengkapi dengan sarana pendukung termasuk yang kecil-kecil seperti rambu-rambu, petunjuk jalur dan sebagainya. Jadi Komisi 5 DPR RI memang melaksanakan kunjungan ke beberapa provinsi ya, termasuk salah satunya Sumatera Barat dan kita reses. Jadi mungkin ke masing-masing untuk melihat perkembangan progres infrastruktur baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan di masing-masing titik, termasuk di sini Anak Air. Jadi tadi kami menyampaikan bahwa memang progres untuk pembangunan Anak Air untuk secara kontraktual dari 2019 sampai 2020 sudah 100%. Namun memang secara keseluruhan ini masih ada yang perlu kita dorong lagi, terutama emplasemen. Karena emplasemen untuk pengendapan, untuk drop off kendaraan pribadi sama pengendapannya belum kita lakukan. Mungkin di tahun ini mungkin atau di tahun berikutnya kita akan dorong. Nah, untuk pengoperasian kami saya sampaikan bahwa kita dorong untuk pengoperasian itu di angkutan Lebaran 2021. Sambil kita juga bersih-bersih dan menyiapkan sarana pendukung seperti mobile air, tenan, kemudian tiketing, dan kita juga ada namanya service excellence. Jadi untuk ketertiban, untuk kebersihan dan keamanan itu akan dikelola oleh pihak ketiga. Kita tunjuk dan mereka akan bertanggung jawab untuk itu. Jadi sifatnya outsourcing terpisah dari kita. Terminal Tipe A Anak Air tersedia 36 ruangan untuk tenan yang diprioritaskan bagi usaha kecil dan menengah dengan ukuran 5x5 meter yang terdapat di lantai 1 dan 2. Selain itu juga ada ruangan kosong yang sangat fleksibel untuk disewakan, di mana penyewa tinggal memberi partisi sekat ruangan sesuai kebutuhan usaha. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Padang. Lebih kurang 65-an pelaku usaha untuk soal sewa menyewa masih menunggu koordinasi dari KPKNL dan Kementerian Keuangan. Pada saat bencana gempa bumi digunakan sebagai kantor pegawai kota. Ini baru terbangun dengan luasan areanya sekitar 27.000 meter lahannya, kemudian untuk bangunannya sekitar 10.000 meter. Ini ada bangunan sampai dengan lantai 3, di mana lantai 3-nya itu antisipasi sebagai halte kalau ada tsunami. Jadi ada lantai 1, 2, dan 3. Itu akan menggunakan kendaraan pribadi, tapi kalau misalkan mereka akan menggunakan angkutan terbesar, mereka akan beli tiket lagi, nanti akan naik ke atas ke lantai 2, supaya nanti mereka bertemu dengan tenan yang kita siapkan di lantai 2. Nanti sampai di sana itu khusus zona sterilisasi yang bertiket yang di bawah. Nah, di bawahnya nanti sebelah kiri kanan akan ada kendaraan umum yang siap mengantar mereka yang sudah siap.
Terminal yang berkonsep modern ini juga dilengkapi dengan alat tiketing vending mesin yang menggunakan sistem aplikasi. Untuk bus antar kota, antar provinsi sudah memperlakukan pembelian melalui online atau tiketing, sehingga akan diselaraskan di aplikasi yang ada di tiketing vending mesin. Sehingga di terminal Anak Kaya nantinya serasa di bandara karena semua bus yang akan berangkat telah terjadwal dan mereka yang akan berangkat juga melakukan boarding pass. Kendati demikian, perusahaan bus yang belum menggunakan tiketing bisa dilakukan secara manual. Kalau tiket POJ akan sebentar di sini akan keluar, karena semua IP yang bertiket itu sudah kita satukan IP-nya nanti sudah. Jadi kalau mereka sudah terdaftar di sana, ini juga sudah masuk, tinggal scan dia akan masuk ke barcode di sini. Tapi kalau bisa manual, itu ada dashboard di sini, kita ikutan manual nama, asal tujuan, PO-nya apa, kemudian akan keluar. Nah memang posisi saat ini baru selesai, kita sedang pembersihan, kemudian kita sedang menunggu untuk sarana pendukung Pak. Signage untuk rambu-rambunya, kemudian mebeler juga untuk penumpang, tempat duduk dan sebagainya. Untuk pertrayekan mungkin ini kapasitasnya memang cukup banyak Pak. Ini sekitar diperkirakan kalau misalkan 50 kendaraan untuk akap saja, 50 kendaraan kali 50 sudah 2.500 Pak ya. Ya, jadi kalau misalkan ini sudah 20 ribuan Pak sebenarnya yang siap, tapi hanya saja kita kan terminal tidak diupayakan ngetem Pak sekarang. Jadi pas waktunya mereka ada jalan dan mereka juga diupayakan hadir di tepat waktu dan tidak singgah terlalu lama di sini. Dia menjelaskan berkenaan dengan pelayanan atau service excellent, yakni terkait kebersihan, ketertiban, dan keamanan akan dikelola oleh pihak ketiga. Begitu juga untuk tenan akan diserahkan kepada pihak ketiga. Sementara BTPD hanya untuk pelayanan kepada penumpang dan operasional bus. Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat pengguna terminal. Diharapkan terminal ini dapat beroperasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021 nanti. Jadi ini terminal saat ini kita jadi istilahnya kita akan upayakan make use atau bisa digunakan untuk aktivitas apapun. Selain ekonomi, tapi budaya juga, olahraga juga nanti kalau misalkan ada pihak-pihak ketiga yang ingin istilahnya bekerja sama dengan kami, nanti akan kita akomodir sejauh itu positif untuk masyarakat, ekonomi masyarakat. Jadi bisa mungkin untuk selain untuk kios, kemudian ada aktivitas-aktivitas misalkan pameran, lomba-lomba apa di sini untuk masyarakat sekitar, atau mungkin untuk aktivitas olahraga kita persilakan. Nah, kami juga di belakang nanti akan kita bangun masjid dan area parkir kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Nah, di situ juga pengendapan. Nah, kita juga akan dorong sebenarnya seperti itu. Mungkin ada juga yang berminat untuk nanti parkir itu bisa dikelola oleh pihak ketiga. Jadi silakan kita upayakan ini make use ya, artinya bisa digunakan untuk aktivitas apapun. Jadi kita upayakan terminal homing lah dengan keinginan dari masyarakat. Jika terminal ini mulai beroperasi akan dapat menampung pergerakan kendaraan sebanyak 20 ribuan kendaraan. Namun terminal Anak Air ini tidak diupayakan untuk nge-time kendaraan, sehingga bus yang akan berangkat hadir tepat waktu sehingga tidak singgah terlalu lama di terminal.
Terminal Anak Air Padang dibangun berlantai 3 di atas lahan 2,7 hektar dengan biaya pembangunan bernilai 72 miliar rupiah. Selain untuk melayani transportasi darat, terminal ini juga dirancang sebagai pusat ekonomi baru dengan menyediakan fasilitas bagi UMKM serta fasilitas umum lain. Selain itu, terminal ini juga dapat difungsikan untuk aktivitas olahraga dan kesenian bagi masyarakat. Kita juga upayakan nanti di terminal ini sama dengan di bandara memang sudah ada jadwalnya, jadwal yang akan berangkatan. Jadi nanti rencana Korsatpol di sini hanya mengoperasikan terminal saja atau operasi bis saja, sedangkan untuk tenannya ada pengelola tersendiri Pak, pihak ketiga. Jadi kita akan memastikan hanya untuk kehadiran kendaraan saja dan keberangkatan kendaraan. Apabila mereka tidak sesuai dengan jadwal atau misalkan terlambat atau bahkan tidak melayani, maka itulah punishment dari kita, hanya memastikan itu saja. Sedangkan untuk kebersihan dan keamanan, kita untuk tahun ini ada namanya service excellence Pak. Jadi di pihak ketigakan dengan pihak itu untuk keamanan dan kebersihan. Jadi akan outsourcing terpisah dari kita. Terkait akses jalan menuju Terminal Anak Air, dia menyebutkan status jalan termasuk jalan kota. Untuk itu pihaknya telah berupaya membawa persoalan ini ke tingkat pusat karena kondisi APBD sangat terbatas, terlebih kondisi COVID-19 saat ini. Dengan anggaran PU pusat semoga bisa terrealisasi karena kondisi jalan sekarang sangat sempit, hanya 5 meter padahal terminal ini juga dimasuki oleh bus ukuran besar. Jika terminal beroperasi nanti, untuk sementara pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa untuk terkait dengan akses jalan, karena memang ini statusnya jalan kota ya, jalan kota. Jadi memang kita sangat tergantung kepada kemampuan kebijakan kota. Tapi kita juga sudah berupaya dengan membawa ini ke tingkat pusat. Barangkali karena kondisi keuangan di APBD sangat terbatas, dan apalagi dengan kondisi COVID ini, maka ada kesempatan kita juga kita bawa ke pusat, barangkali dengan anggaran PU pusat bisa didukung, karena posisi sekarang sangat sempit, hanya 5 meter, dan sedangkan ini untuk aksesnya, akses bus besar juga harus masuk ke sini. Tapi untuk kalau misalkan kita lakukan segera, barangkali nanti kita akan lakukan rekayasa lalu lintas supaya tidak terjadi crossing, kemacetan, karena memang pasti bis untuk tidak muat ya, atau sangat sekali mepet. Jadi kita akan lakukan rekayasa lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 5 Atari Gauti Ardi usai meninjau proyek jalan tol Padang Pekanbaru dan Terminal Anak Air menyebutkan, kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI ini untuk meninjau program-program pembangunan infrastruktur yang sedang dibangun di Sumatera Barat.
Menurut politisi PAN dari Dapil Sumatera Barat ini, jalan tol yang sedang dibangun saat ini, jika dikembangkan dapat membuka peluang ekonomi yang cukup besar di Sumatera Barat. Selain itu, terminal tipe A Anak Air juga merupakan salah satu simpul kebutuhan masyarakat mendasar untuk menunjang kemajuan ekonomi. Kami dari anggota Komisi 5 beserta seluruh mitra-mitra kami melakukan kunjungan reses ke Provinsi Sumatera Barat yang kebetulan menjadi dapil saya. Memang kami tujuannya ke sini ya melihat seluruh program-program yang infrastruktur yang sedang dikembangkan di Sumatera Barat. Di sini ada dari dari Kementerian Perhubungan, dari melalui Dinas Perhubungan Darat, ada tadi kami lihat terminal tipe A di Anak Air, Kota Padang, lalu juga hari ini kami meninjau proyek pembangunan tol. Tujuannya apa? Ya tadi, supaya apa yang bisa kita benahi, ya kita benahi bersama-sama dengan kami di Komisi 5 di pusat. Supaya pembangunan di Sumatera Barat ini bisa berlangsung dengan cepat, tepat, dan sesuai umur targetnya. Jalan tol ini kan kalau dikembangkan nantinya bisa membuka peluang ekonomi yang cukup besar di Sumatera Barat. Juga terminal itu kan salah satu simpul, salah satu kebutuhan masyarakat yang paling mendasar ya untuk terminal, untuk akses masyarakat. Jadi ya saya rasa dengan kunjungan kami ini, insya Allah pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat bisa lebih cepat. Dalam kesempatan tersebut, dia juga berharap semua pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Sumatera Barat dapat dilaksanakan sesuai target, sehingga dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.